Saudara-saudara sekalian, keberadaan internet yang melahirkan konsep cyber pedagogi juga cukup banyak membuat bingung para pendidik seperti guru, dosen, instruktur, orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita tidak hati-hati dalam mengembangkan desain pembelajaran, maka akan terjadi non produktif di sisi peserta didik karena ketidaktahuan kita itu. Di samping itu kita tahu bahwa dalam pembelajaran interaksi, umpan balik itu evaluasi sangatlah penting. Apalagi kalau kita memberikan tugas, ya kita memberikan ujian, ya latihan, itu akan menjadi salah satu faktor penentu tercapainya peserta didik dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu, mari sejenak kita sharing sebentar mengenai strategi yang paling banyak saya pergunakan setelah mempelajari situasi, lingkungan, fenomena yang terjadi pada cyber pedagogi. Ini adalah 8 kiat-kiat yang seyogianya bisa Bapak Ibu terapkan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan membuat peserta didik termotivasi. Strategi pertama yang saya sering lakukan adalah memberikan tugas atau latihan atau ujian yang jawabannya tidak ada secara eksplisit bisa ditemukan di internet. Ini penting sekali karena banyak guru-guru mengeluh anak-anak menjawab secara copy dan paste. Ya tentu saja mereka copy dan paste karena pertanyaan kita semua jawabannya sudah ada. Mungkin mereka berpikir ini guru saya kok kurang efisien ya, hal yang sudah ada kok ditanyakan kembali. Nah, contohnya tugas apa sih yang jawabannya tidak ada secara eksplisit di internet, tetapi membutuhkan pemikiran mereka. Misalnya saya tanya, teman-teman, olahraga manakah yang paling banyak membutuhkan energi? Badminton, tenis, pingpong, atau squash? Kemukakan alasannya. Saya yakin gak ada jawabannya di internet ya. Ada mungkin sedikit-sedikit Anda harus mencarinya, harus membandingkan, harus mengeksplorasi beberapa situs dan lain sebagainya. Atau saya kasih tugas misalnya, negara manakah di benua Afrika yang besar, luas, serta jumlah penduduknya kurang lebih sama dengan kota Yogyakarta? Berikan data perbandingannya. Gak mungkin mereka bisa langsung menjawab. Dan tidak ada di dalam internet yang sama dengan Yogyakarta. Anda terpaksa menggali, melihat satu persatu negara yang ada di Afrika. Mungkin besarnya sama, luasnya beda. Mungkin luasnya sama, jumlah penduduknya beda. Biarkan mereka melakukan pendalaman. Ya, atau misalnya kita bicara mengenai bagaimana caranya mendeteksi seseorang itu sedang berbohong apa tidak. Apakah pendekatan tersebut bisa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya walaupun ada banyak makalah cerita mengenai hal itu, tapi kita tanya implementasinya seperti apa. Nah, ini adalah strategi-strategi pemberian tugas atau soal yang jawabannya tidak ada di internet. Nah, yang kedua, saya sering pula melakukan apa strategi kedua? Melakukan yang namanya personalisasi konteks belajar sebagai latihan atau tugas. Karena banyak kalau soalnya sama, ya yang ngerjain cuma yang pinter, yang lain tinggal mengikuti yang pinter, tidak ikut berpikir. Nah, oleh karena itu kita harus membuat tugas yang jawabannya tuh tiap orang bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka berada dari tempat yang berbeda-beda, karakteristik berbeda, situasi berbeda, konteks berbeda. Contohlah kita mau ngajarin statistik atau ingin ngajarin matematika, ingin ngajarin rata-rata gitu ya. Saya kasih soalnya. Berapakah rata-rata usia dari keluarga besar inti Anda? Termasuk di dalamnya ayah, ibu, kakak, adik, tambah kakak kandung, ayah dan ibu. Nah, itu kan pasti tiap anak beda jawabannya gitu ya. Dan dia terpaksa berkomunikasi dengan keluarga besarnya. Kan butuh tahu. Anak-anak sekarang kan cuek, nggak tahu ulang tahun dari keluarga besarnya ya. Atau kita bilang, rumah Anda itu menghadap kemana sih? Nah, berdasarkan jawaban itu, buatlah kelebihan dan kekurangan punya rumah menghadap ke arah tersebut. Nah, misalnya rumahnya ke arah tenggara. Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Ini kan pasti tiap orang beda-beda ya. Atau kita tanya, siapakah nama tokoh idola Anda?
Mengapa Anda mengidolakannya? Apakah Anda bercita-cita menjadi seperti dia? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat person. Tiap orang berbeda-beda jawabannya. Nah, atau kita ajak mereka melakukan diskusi berbasis konten yang untuk membahasnya perlu berselancar di internet. Contohnya misalnya, negara Skandinavia manakah yang paling luas wilayah daratnya? Mereka baru mendengar istilah Skandinavia itu apa. Mereka akan cenderung untuk browsing. Mereka menemukan negara-negara itu dan kita tanya mana yang paling luas. Apakah jumlah populasi per kilometer di negara tersebut adalah yang terkecil di antara negara-negara Skandinavia lainnya? Nah, misalnya seperti itu. Atau kita tanya lagi, bagaimana dengan pendapatan per kapita di negara tersebut? Apakah negara tersebut tergolong negara kaya, sedang, atau miskin? Tidak mungkin mereka bilang kaya, sedang, atau miskin tanpa mereka belajar mengenai indikator. Jadi kita ajarkan mereka menjadi seorang scholar yang kalau bicara berdasarkan data. Kita ajarkan mereka mulai kecil itu senang untuk melakukan research atau penelitian. Atau misalnya buatlah tabel yang membandingkan antara Indonesia, Amerika, dan benua Eropa dilihat dari berbagai indikator. Luas wilayah, jumlah penduduk, total garis pantai, keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya. Habis itu kita tanya, apa kelebihan Indonesia dengan negara-negara di benua Eropa misalnya. Nah, dari tabel itu mereka bisa berargumentasi. Ini strategi ketiga yang sering saya jalankan. Nah, strategi keempat adalah strategi yang memaksa mereka suka tidak suka harus berkolaborasi satu dan lainnya. Karena dalam kehidupan kolaborasi itu sangat penting. Misalnya, saya minta mereka untuk membuat film dokumenter yang nanti akan diunggah ke YouTube menceritakan bagaimana perdebatan antara tokoh-tokoh muda dan tokoh-tokoh tua yang katanya terjadi sebelum proklamasi tanggal 17 Agustus. Harus ada sutradaranya, ada penulis skripnya, ada pemeran utamanya, ada peneran pendukungnya, ada kameramen, ada animator, ada penata cahaya. Tentu saja tidak mungkin satu orang bisa mengerjakan sekaligus. Ini adalah contoh tugas yang memaksa mereka untuk berkolaborasi. Atau dengan menggunakan teknologi zaman sekarang. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kemudian dari masing-masing tempat tinggalnya Sherlock. Nah, hasil Sherlock itu kan ada 3 titik. Tariklah garis itu dan kita minta mengukur luas segitiga yang terjadi. Nah, itu saja sudah membuat sesuatu yang menarik, yang pasti berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, strategi lain yang sering saya pakai adalah untuk mengembangkan situasi yang dilematis atau paradoksial yang memicu perdebatan. Supaya lahirlah pemikiran-pemikiran kritis yang berkualitas. Misalnya, siapakah yang setuju dengan definisi Nusantara yang dikemukakan oleh Wikipedia? Kalau setuju apa alasannya, tidak setuju apa dasarnya. Biarkan mereka yang setuju dan tidak setuju berdebat dan berargumentasi. Atau saya kasih suatu situasi. Jika pemerintah Indonesia memberlakukan handphone free day setiap hari Sabtu di seluruh wilayah tanah air, Anda keberatan apa tidak? Apa alasannya? Nah, ini akan memicu mereka untuk berpendapat. Karena kalau berpendapat dengan data yang baik, itu akan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka. Strategi keenam bisa juga kita membuat skenario yang penuh kejutan atau impromptu yang dihasilkan secara acak oleh komputer. Misalnya, di kelas bahasa Indonesia, saya minta mereka membuat puisi yang di dalamnya mengandung kata-kata sebagai berikut. Kemudian saya jalankan aplikasi mengambil 10 kata random dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setiap anak dapat kata random yang berbeda-beda 10 kata. Buatlah puisi yang di dalamnya ada kata-kata itu. Wah, itu rame biasanya, ya. Demikian juga misalnya carilah hubungan sejarah kedua negara berikut ini. Kemudian secara random keluar nama 2 negara. Venezuela dengan Belgia misalnya. Wah,
Anda diminta untuk mencari hubungan kedua negara tersebut. Nah, ini tidak akan pernah bisa diduga karena dihasilkan oleh random oleh komputer. Atau manakah di antara hewan-hewan berikut ini yang rata-rata hidupnya paling lama? Keluar 7 hewan yang berbeda. Setiap peserta didik punya tantangannya masing-masing. Ini strategi yang keenam. Strategi yang ketujuh adalah menggunakan berbagai gamification untuk melakukan evaluasi formatif berkali-kali. Anda tahu quizzes, Anda tahu Mentimeter, Anda tahu Kahoot, begitu ya. Pakailah itu untuk evaluasi. Masih banyak permainan seperti Scrabble, Jeopardy, teka-teki silang yang bisa Anda pakai. Karena kalau berbasis gamification, anak-anak tidak takut mencoba, dan kalau salah jangan khawatir, berulang kali sampai Anda lulus. Dan strategi terakhir yang suka saya pergunakan juga adalah mengajak peserta didik untuk berinteraksi dengan ragam sumber belajar lain. Jadi misalnya, pilihlah sebuah startup yang lagi berkembang di Indonesia, kemudian suruh buat jawaban virtual di mana Anda melakukan interview terhadap startup tersebut, terhadap mereka yang mendirikannya. Rekam hasilnya. Atau pilih dan bacalah sebuah karya publikasi yang Anda gemari, kemudian lakukan kajian, dan kirimkan kajian tersebut via email ke berbagai pihak. Dan kita dengar apa pendapat mereka. Jadi biarkan mereka berinteraksi dengan orang lain yang ada di luar kelas selain gurunya. Ini juga akan mengajarkan kepada mereka bagaimana bisa berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, dengan ilmuwan-ilmuwan yang ada di luar kelas kita, supaya mereka juga terbiasa keluar dari zona nyamannya. Terima kasih.